sudah tulis ya dalam konsep turunan ini. Ya. Oh, sudah terlihat. Ini ya. Nah, sebenarnya seperti ini ya. Sama dengan limit H mendekati 0 fx plus H dikurangi fx. Nah, ini benar ini sudah benar ya. Ini konsepnya sudah benar dan tulisannya sudah benar. Nah, ini. Oke, ini tidak masalah. Nah, konsep limit ini harus kalian pahami. Jadi nanti x yang berada di fungsi fx itu diganti dengan fungsi fx yang ada di soal. Bagaimana contohnya? Seperti ini ya. Ini masih berupa fungsi. Nah, sebentar, nanti untuk contoh soalnya untuk pakai rumus limit nanti kita akan berikan contohnya ya ada di PowerPoint ini. Tetapi untuk rumus turunan fungsi aljabar itu sendiri bisa kalian sederhanakan seperti ini. Fx sama dengan x pangkat n. Nah, maksudnya bagaimana? Jika fungsi fx itu berupa x pangkat n, ya berupa aljabar fungsi berupa fungsi polinom atau fungsi yang lain x pangkat n, maka fungsi itu jika diturunkan menjadi nx pangkat n dikurangi 1. Nah, jadi kalau ada pangkatnya, variabel itu ada pangkatnya berkurang. Intinya seperti itu. Jika tidak ada variabel, berarti hasilnya turunan dari itu adalah 0. Ya, ini perlu dicatat nanti di buku catatan kalian seperti itu. Terus untuk seperti ini misalkan, tentukanlah turunan pertama dari x pangkat 7. Maka diketahui bahwa x itu sebagai variabel, koefisiennya tidak ada, koefisiennya 1, koefisiennya 1. Koefisien itu adalah bilangan yang menyertai variabel tersebut atau bilangan yang menyertai variabel yang ada di dalam soal. Nah, seperti variabel x, maka koefisiennya berapa? Bilangan yang melekat berapa itu tidak terlihat. Kalau tidak terlihat dianggap 1, seperti itu. N-nya berapa? Ini 7. Nah, maka untuk fungsi turunan dari x pangkat 7 adalah N-nya tadi 7 x pangkat N dikurangi 1. Berarti fungsi turunan dari x pangkat 7 adalah 7x pangkat 6. Seperti itu. Sifat turunan fungsi aljabar. Nah, yang pertama adalah fx sama dengan k. K di sini adalah konstanta. Jadi bilangan yang tidak memiliki variabel disebut konstanta. Ingat ya, bilangan yang tidak memiliki variabel adalah konstanta. Fx sama dengan 7. 7 itu sebagai konstanta karena tidak disertakan atau tidak diikuti variabel yang ada. Kalau semua sama dengan konstanta, maka hasilnya turunan itu adalah 0. Seperti itu yang sudah saya katakan tadi. Yang kedua, sifat kedua, fx sama dengan ax pangkat n, maka berubah menjadi turunan a kali n x pangkat n dikurangi 1. Misalkan di sini ada 10x pangkat negatif 4. Maka hasilnya adalah 10 kali negatif 4 x pangkat min 4 dikurangi 1, yaitu min 4x pangkat min 5. Nah, ini ya. Kalau ini diturunkan 2 kali. Ini. Untuk sifat yang ketiga, jika fungsi fx sama dengan ux plus minus vx, ux ini sebagai fungsi juga, vx itu juga sebagai fungsi juga. Ya, jika fungsi ux plus minus vx, maka turunannya adalah u aksen x plus minus v aksen x. Diturunkan terlebih dahulu, baru dijumlahkan atau dikurangkan. Seperti ini contohnya.
Contohnya seperti ini ya. Nah. Sifat yang keempat, fx sama dengan k kali ux pangkat n. Di sini terdapat koefisien, tetapi di dalam kurung ya. Nah, seperti ini contohnya tidak dulu. Koefisien ini sebenarnya koefisien ya, tetapi kalau di sini ya ini dibedakan konstanta ya, di sini konstanta. Harusnya ini karena mohon maaf, karena ini adalah variabel di dalam kurung, maka ini disebut konstanta. Jadi untuk penyekannya atau untuk dalam contoh ini untuk pembedanya yaitu dalam kurung. Ya, di dalam kurung itu koefisiennya 4, konstantanya 3. Tetapi muncul konstanta lagi yaitu di luar kurung. Nah, itu juga bisa disebut konstanta. Maka jika fungsi tersebut atau fungsi yang memiliki bentuk tersebut, maka rumus turunannya sebagai berikut. Ya. Konstanta tetap konstanta dikali n dikali u pangkat 1 atau u aksen x turunan pertama dikali bentuk fungsi yang ada. Nah, ini sifat-sifatnya nanti pelajari ini. Untuk latihan UN ini nanti kalian perlu pelajari saja, nanti kita akan berikan pembahasannya. Atau di sini sudah ada jawabannya, kalian pelajari sendiri. Nah, ini. Sudah. Saya harap kalian pahami saja. Nanti jika ada masalah bisa komentar di bawah ini maupun komentar secara pribadi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.